Masa mau dibikin mubazir? Kalau mubazir tenang aja, di belakang masih ada kiai tuh. Ya, jadi bagi yang belum punya jodoh kan suka banyak tuh WA ke ayah, nanya, ayah jodoh saya ada di mana? Terus ayah jawab, kalau yang cakep ya, kalau yang cakep ayah jawab gitu. Kalau yang kurang cakep jawabannya sabar neng gitu. Jadi ceritanya nih ngobrol-ngobrol aja Mas Ayu ya. Ada tamu dari Tangerang. Nah, ada tamu dari Tangerang cantik deh Bu. Emang godaan kiai itu tiga Bu nih, godaan kiai, imam manakim, para ustadz ini 3. Hati-hati. 1, hati-hati kalau kedatangan tamu pejabat. Hati-hati. Biasanya nyender ke Allah, udah lupa dah tuh. Ini kali ini pertolongan Allah lewat proposal. Jadi Tuhannya ganti pejabat, pindah. Ya, hati-hati tuh. Pemuka agama, tokoh masyarakat, hati-hati kalau kedatangan tamu 3 ini. Pertama, hati-hati kalau kedatangan siapa? Pejabat. Kedua, hati-hati kalau kedatangan orang kaya. Hati-hati kalau kedatangan orang kaya. Tuh hati-hati tuh, kiai itu biasanya kepleset juga tuh. Ya, tadinya madep, mantep, netep kepada Allah, lurus, tidak ada harapan. Iya karena abu dua, iya karena stain. Ketika orang kaya datang, yang terbayang orang kaya, yang teringat orang kaya. Ketika ada kebutuhan yang jadi sandaran orang kaya, berarti Tuhannya sudah pindah. Naudzubillahi min. Ini 2 nih, hati-hati. Yang terakhir, para kiai dengerin, nggak yang muda, nggak yang tua, yang beruban juga sama, dengerin. Kalau kedatangan tamu wanita cantik, biasanya kelepak iman si kuat, tapi kadang imin ndut-ndutan. Gitu Pak Yai, bener gak? Jadi ceritanya ada tamu dari Tangerang cantik Bu, aduh. Nah, jadi ama-ama yang bawanya itu ditinggalin tuh, ayah berdua. Datangnya jam habis isya lah. Mbak, tolong Mbak, jangan pergi Mbak, temenin ayah. Ini keperluannya ada apa? Jauh-jauh ke sini. Kata dia, ayah, saya mau nanya, jodoh saya ada di mana? Terus saya jawab, jawabannya mau dari ayah, apa mau dari Quran? Ibu, kalau ibu nanya ke ayah, mau dari ayah, mau dari Quran? Percaya ayah apa percaya Quran? Hah? Tapi kan ayah yang nyampein. Percaya ke Quran, tapi kan ayah yang nyampein ya. Hah? Tapi kan ayah dari Quran juga. Jadi percaya kemana nih? Dua-duanya. Nah, Mbak percaya ayah apa percaya Quran gitu kan? Saya bilang gitu. Ya sudah gini Mbak. Ayah kan sering menyampaikan kepada jamaah, ketika kamu ditimpa kesulitan, punya kebutuhan, atau pengen punya jodoh atau apa segala macam lah. Kadang kita nih nanya, ya Allah, di mana rezeki saya? Bener gak gitu? Ayo jawab, ini mukanya muka rezeki semua ini. Yang di Arab rezeki, padahal tiap hari datang. Bener gak? Benar. Ini masih nunggu rezeki. Padahal setiap waktu, setiap saat Allah selalu ngirim. Ini waras apa orangnya? Ini yang hadir waras gak nih? Lanjut. Gini Pak, mata Nasrullah, di mana jodoh saya? Gitu. Ya kan kata Quran gitu kan? Mbak, Allah tuh jawab. Jawabannya begini Mbak. Kalau Mbak nggak percaya kafir Mbak. Masalahnya apa? Nggak percaya kepada Quran. Jawabannya begini. Ini dengerin, yang lagi nyari jodoh dengerin. Khususnya yang cantik, yang merasa cantik aja. Dan nenek-nenek nggak usah lah. Sabar wae wis. Jadi Qurannya ngasih jawaban. Ala inna nasrullahi qarib. Jodoh kamu tuh deket Neng. Makanya kalau jadi kiai muda ada repot nih, Quran bisa dimain-mainin ini. Jodoh kamu deket Neng. Yang deket sama kamu saat ini siapa Neng? Ya tinggal kamu itu mau apa enggak gitu. Paham jemaah?
jangan ke situ. Jodoh kalian, ini kenapa jadi ke jodoh-jodoh ya? Jodoh kalian itu ada. Kalian nyari, kalian gak nyari, Allah adakan. Cuman masih tertutup. Kenapa tertutup? Karena belum saatnya sampai. Jadi gak usah takut, wah usia saya sudah sekian tapi belum nikah. Gak usah takut. Gak usah takut, gak masalah. Nikah terlambat, sing penting bahagia, husnul khotimah. Dibanding nikah dari muda, ribut, pewak karu-karuan. Bener gak? Anak banyak, cucu 12. Bahkan kemarin dari Pak Kiringan tuh cerita, ayah, anak saya 10, anak saya 7, cucu saya 10. Wah hebat dong bu, besok kalau ngaji ke ayah bisa 1 elep itu baru 1 keluarga. Jadi bagi yang dikasih jodoh lebih muda, ya alhamdulillah. Tapi ada yang karunia jodohnya mungkin terlambat juga, nggak apa-apa. Wong sudah dicontohkan dari dulu. Ada Nabi Ibrahim alaihi salam, banyak lah ya yang memang para ulama, para wali, banyak kisah-kisah orang yang memang jodohnya lambat. Tapi lambat, sing penting kamu yakin pasti ada bagiannya masing-masing. Alhamdulillah. Begitupun perkara rezeki ya, perkara rezeki jangan ribut. Ingat apa? Jangan apa? Jangan apa? Jangan ribut. Gimana ya anak saya? Nanti masa depan anak saya gimana? Oh kita ini orang beriman, gak perlu kita takut dengan urusan itu jamaah. Ayah dari kecil gak pernah 1000 perak pun dikasih sama bapak. Gak pernah. Oh bapak saya udah jelas, iya kan? Bapak saya nggak tahu di mana. Tapi ayah hidup gak? Dikasih rizki gak? Wong ayam saja, ayam gak punya akal, gak punya pikiran, tetap diberi oleh Allah mangan. Ayam saja dikasih mangan. Jadi jangan merasa dirimu sudah berusaha. Oh saya kalau nggak usaha saya nggak dapat makan. Kalau saya nggak usaha saya nggak bisa bikin rumah. Usaha kamu itu nggak jadi patokan apa-apa. Percaya nggak? Andaikan seluruh orang Songgom, 1 kabupaten Brebes menenguai di rumah, sudah dijamin rizkinya oleh Allah, cuman kurang beradab. Apa katanya? Kurang beradab. Oh ayam wae yang nggak punya akal ketika subuh, as-salatu khairum minan naum. Turun ayam, turun dari pohon, dapat nggak tuh makanan? Dapat nggak yang dimakan? Dapat. Tapi ikhtiar itu bagian daripada akhlak, karena kita diberi oleh Allah anggota tubuh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi kita ikhtiar ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Wong cicak itu makannya apa? Cicak itu makan nyamuk, cicak nyamperin nyamuk, atau nyamuk nyamperin cicak. Yang bisa terbang ini nyamuk. Ketika cicak ini lapar, Allah kirim yang namanya nyamuk menghampiri cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk. Iya anak TK. Bener gak gitu? Itu saja. Nih yang perlu diributkan hidayah. Apa katanya? Hidayah. Karena hidayah Allah pilih, Bu. Hidayah Allah pilih. Tidak semua oleh Allah diberikan hidayah. Betul gak? Betul. Ini kenapa ngaji? Oh karena ada kesempatan. Bukan. Karena banyak orang yang punya kesempatan, buktinya juga gak datang malam ini. Jadi ngaji bukan karena diberi kesempatan. Oh mungkin karena punya modal. Bukan. Banyak orang yang duitnya lebih banyak dari kita, buktinya malam ini juga mereka gak bisa kumpul.
Betul apa enggak? Karena sehat kali? Bukan. Banyak berapa ribu orang, jangan dari Bumi Ayu dulu, jangan dari Kersana dulu lah ya. Masyarakat Songgom aja yang sehat banyak nggak? Terus sekarang hadir semua nggak ke sini? Tidak. Berarti bukan karena sehat, bukan karena kesempatan, bukan karena rezeki, tapi karena hidayah. Nah, untung gak nih? Karena dapat hidayah. Dan dapat hidayah itu ada asbabiyahnya. Likulli syai'in sababa fa'atba'a. Kenapa kita kecipratan hidayah? Karena ikut bersama dengan orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa beliau? Ya guru-guru kita. Siapa beliau? Ya ulama-ulama kita. Siapa beliau? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Karena lisanmu setiap saat menyebut namanya. Karena lisanmu setiap saat bertawasul kepada guru-guru kalian, sehingga Allah berikan kepada kita hidayah. Perkara hidayah bukan milik orang yang cerdas, pintar. Hidayah bukan milik orang yang alim. Hidayah adalah hak prerogatifnya Allah. Terserah Allah, tergantung Allah mau diberikan kepada siapa. Karena tidak sedikit di antara jamaah manakib dulunya tukang mabok, bahkan mungkin belum sholat. Betul apa enggak? Banyak jamaah manakib belum sholat. Ada yang sudah sholat, bismillahnya belum benar. Ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubuk ya. Ada enggak yang model begitu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada enggak? Waladdallin jadi walabdallin. Ya kan? Banyak di antara jamaah manakib yang masih demikian. Tapi kenapa begitu ada manakiban gak punya ongkos dibela-belain? Betul nggak? Bahkan kalau nggak ada juga nyari tumpangan. Betul nggak? Bergerak hatinya. Di mana ada manakiban? Oh, malam minggu ini ada di Songgom, ada di apa namanya? Ada di Karangsembung. Walaupun jauh, tersambung kata Kesuhada tadi dengan sambungan cinta. Karena mendapat hidayah, ikut cinta kepada orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka bisa kumpul semacam ini. Alhamdulillah. Untung jamaah. Nah ya, kalau kalian mau ributkan hidayah, kalau guru saya Abah Yai itu bilang, jamaah, kata beliau waktu malam minggu ngaji, pengajian pas istiqomah, andaikan hidayah itu ada jualannya, maka Abah akan beli hidayah yang banyak, maka akan diberikan kepada seluruh jamaah. Andaikan hidayah itu ada jualannya. Tapi hidayah ini gak ada jualannya jamaah. Harus kita perjuangkan. Syaratnya bagaimana? Sambungkanlah ruh kalian dengan cinta. Karena cinta mampu menembus jarak ruang dan waktu. Ibnu Karangsembung, Karangsembung, Ansor Karangsembung, ya, Banser Brebes, gak pernah bertemu dengan Mbah Yai Asim Asy'ari, gak pernah kumpul bersama dengan beliau, gak pernah bertatap wajah langsung bersama beliau. Tapi ketika fotonya dipasang, ketika ada hallnya beliau, ikut gak merasa memiliki kita di dalamnya. Kenapa? Karena ada sambungan cinta hidayah. Betul? Begitupun jamaah manakib ayah yang ikut guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Ketika kita duduk seperti ini, maka ruh kita pun tersambung bersama dengan beliau. Betul apa enggak? Karena rasaku adalah rasamu, rasamu adalah rasaku. Betul enggak? Kita ini satu rasa dalam cinta kepada Allah. Nggak ada bedanya orang Karangsembung, orang Bumi Ayu, orang Kersana tuh nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah tempat wadahnya masing-masing. Tapi ketika cinta itu tersambung, maka kalian adalah sesungguhnya satu. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilahi.
Jangan main-main. Ya, karena jangankan di akhirat. Tadi mau keluar tol, santri ayah kan ayah bawa 2 mobil ke sini. Yang satu tolnya kan dari sana belum diisi ceritanya. Lanjut gak nih? Lanjut. Nah, belum diisi, jadi diisi ayah pakai tol ayah dulu gitu. Jadi gantian. Begitu keluar di Ciledug, ternyata pakai tol ayah nggak bisa, pakai tol itu juga nggak bisa, malah kena denda 700.000. Bener gak tadi? Ayah, ini kita nggak bisa keluar. Apa di palang? Saya angkat aja palangnya. Ini palang tol ini nggak bisa keluar. Bener gak? Ini malah kita didenda 700.000. Kisatiri, emosi Kisatiri, jangan emosi bos. Biasa di setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Aduh, anak-anak kita muter lagi, muter balik Kisatiri, wah udah turun dia nih. Gua angkat juga di tol katanya, boy sembarang. Akhirnya apa? Begitu nyampe situ apa kata anak-anak tadi? Ayah udah beres katanya. Padahal belum apain, belum beres. Nah, akhirnya saya dapat ayat. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita butuh guru. Bener apa enggak? Benar. Jangan di akhirat, di dunia kita butuh guru, jemaah. Karena guru adalah ibarat senter yang dipakai oleh Pak Ablon. Buat apa Pak Ablon senter? Penerang dari kegelapan. Ketika kita berjalan di tempat yang gelap, maka yang dicari adalah cahaya atau senter. Betul nggak? Betul. Nah, ulama, kiai, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita ketika kita berada dalam kegelapan. Jamaah mungkin bukan orang yang ahli Al-Quran, bukan orang-orang yang fasih Al-Quran, bukan orang-orang yang paham tentang Al-Quran, sehingga bagaimana mungkin bisa jadi petunjuk dalam hidup. Tapi kamu gak usah khawatir. Ketika kamu berkhidmat di majelis Abdul Qadir Jailani, kamu cinta kepada guru kamu ikut bersama dengan guru kamu, maka guru kalian itulah akan menjadi sebuah petunjuk atau pelita penerang dalam kehidupan kita. Ketika hutang datang, jamaah manakib tersenyum dan berkata, Allah Maha, takdirnya tak pernah salah. Allah, benar apa enggak gitu? Ketika masalah datang bertubi-tubi kepada kalian, kalian sudah nggak bingung. Kenapa? Karena ada fatwanya kiai, karena ada fatwanya guru. Wahai jamaah manakib, kalian jangan khawatir, karena sesungguhnya di balik kesulitan akan datang kemudahan. Ketika kalian difitnah dan dihina oleh saudara kalian, guru kalian menyampaikan, wahai jamaah manakib, engkau yang terfitnah, engkau yang terhina, gak usah khawatir, karena tinggi derajat seseorang tergantung dari mulut orang yang menghinanya. Alhamdulillah. Lebih baik minum jamu walaupun itu pahit. Percayalah, jamu itu akan membuat kita sehat. Betul apa betul? Betul. Daripada kita sering minum sirup, hati-hati, karena sirup justru akan mendatangkan penyakit. Ngerti maksudnya? Jangan terlalu senang ketika kalian disanjung oleh orang. Jangan terlalu senang ketika kalian dipuji oleh orang. Karena sanjungan dan pujian itu, ingat wahai orang-orang yang aku cinta, sesungguhnya itu adalah racun bagi kehidupan kalian. Kalau kita tidak pandai mengembalikan kepada, karena manusia tidak ada yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Bener apa enggak ini? Justru bersyukur ketika kita kemana-mana dapat hinaan, ketika kita kemana-mana dapat cacian. Siapa contohnya? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa contohnya? Presiden kita